Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kalimpahan rahmat, hidayah, taufik, rezeki ya, yang nampak maupun tidak, kesehatan dan lain-lain yang selalu dilimpahkan oleh Allah pada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan ya, orang-orang yang bisa mensyukuri semua anugerah Allah itu. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau telah sukses berhasil berdakwah baik di masanya ataupun masa-masa sesudah beliau. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah meneladani beliau, mencintai beliau dengan harapan ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Kita lanjutkan pengajian kita surat Fatah ya, ayat 8 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi wa mubasysyiran, dan pemberi berita atau pembawa berita gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Untuk apa? Litu'minu billahi wa rasulihi, supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, serta menguatkannya, wa tuwaqqiruhu, dan mengagungkannya, wa tusabbihuhu, dan bertasbih kepadanya, bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang ya. Contohnya seperti ini ya, di waktu pagi yang sejuk ya, insyaallah ya, lahir batin kita diberi kesejukan oleh Allah. Ya, setelah ayat yang lalu yang sudah kita bicarakan Selasa yang lalu, itu kan menegaskan dia bahwa kemenangan yang diraih Rasul ya, inna fatahna laka fatham mubina, itu ya, kemenangan Rasul bersama orang-orang mukmin, sekaligus siksa yang menimpa kaum musyrikin dan munafikin semata-mata bersumber dari Allah Rabbul Alamin ya. Kemenangan itu dari Allah, siksa pun dari Allah. Maka dalam ayat ini seakan-akan ya, ada yang bertanya seolah-olah ya, jika demikian, apa gunanya ada risalah yang disampaikan kepada umat manusia? Wong semua sudah dari Allah, kok masih perlu ngutus gitu ya? Misalnya, seolah-olah ada pertanyaan begitu. Ya, ayat di atas menjawab. Ya, ayat di atas menjawab. Ya, demikian salah seorang ulama Al-Quran, ya, Al-Biqai, menghubungkan ayat di atas ini dengan ayat sebelumnya, namanya musabah bainal ayah wal ayah ya, persesuaian antara ayat satu dengan ayat yang lain. Apapun hubungannya, yang jelas ayat di atas seperti menyatakan, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad kepada umat manusia
Untuk apa? Sebagai saksi kebenaran. Ya. Nabi itu jadi saksi kita. Kita umat Islam itu juga saksi dari umat-umat yang lain, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, kita saksikan Nabi. Betul enggak si fulan itu sudah bersyahadat, sudah beriman, ya, menjalankan syariat, sholat iya misalnya, rezekinya cukup, satu nisab juga dibayar zakatnya, Ramadan juga puasa, itu disaksikan nanti gitu. Ya, tidak sulit itu, karena setiap hari kita diikuti oleh malaikat, ya lengkap, ya catatannya itu lengkap. Ya, kalau sekarang barangkali malaikatnya lebih dari Raqib dan Atid saja. Ya, pada saat-saat semacam ini malaikat yang mendampingi kita itu bukannya sekedar Raqib dan Atid, lebih dari itu ya. Nanti lapor apa yang dilakukan habis subuh di Masjid Jami', dilaporkan lengkap itu nanti ya. Jadi Nabi sebagai saksi sekaligus pemberi kabar gembira, pembawa kabar gembira yang basyiran. Kepada siapa? Ya kepada yang menyambut baik Islam, menyambut baik ajaran Allah, itu diberi kabar gembira. Man amila sholihan, man amana wa amila sholihan, ya faluh niyan lahu hayatan thayyibah, itu kabar gembira. Sekaligus juga memberi peringatan, ya mungkin bahkan ancaman terhadap yang membangkang. Alladzina kafaru, ya sawaun alaihim a'angdartahum amlam tumdirhum la yu'minun. Itu kan ada andaro ya, katanya sama dengan nadhiro di sini, itu memberi peringatan supaya kamu litu'minu billah, ya supaya kamu wahai Nabi bersama seluruh orang-orang menyambut ajakan Allah dengan beriman secara benar, ya beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya serta menguatkan, membela dan membantu agamanya menghadapi segala penantang, ya setiap zaman, setiap tempat ada tantangan-tantangan, itu selalu ada. Contohnya yang sekarang sedang marak, ada beberapa daerah membuat perda anti miras misalnya. Ya itu beberapa daerah sudah, ya karena masyarakatnya memang tidak mengendaki miras itu selain haram menurut agama, dampaknya itu macam-macam, ngombe nyuduk wong, nyombe jambret ya. Tapi dengan alasan tertentu, nampaknya Pak Menteri Dalam Negeri itu mungkin juga ada usul dari luar-luar, cabut tenai, gitu. Biar mirasnya tetap laku, kan itu bagaimana juga pedagang kan ya, ya itu pengusaha, ya, ya kalau Islam mestinya yang mulai pabriknya itu harus ditutup, impornya juga harus ditutup, ya. Ya, menyedihkan. Ya. Saya tadi malam itu ada, tidak tahu TV apa itu, melihat kehidupan orang pinggiran, ya. Diceritakan salah satu tuh orang membuat ampo. Ampo itu tanah diolah demikian rupa, kemudian semacam dibakar gitu, itu dijual. Zaman dulu itu di toko-toko jamu itu ada ampo ya. Kadang-kadang orang hamil itu nyidam ampo. Ya. Ya itu dia, seorang wanita tekun sejak dulu sudah sampai umur 60 lebih barangkali mengerjakan itu. Suaminya itu kemana-mana mencari tua. Sehingga tidak begitu waras pikirannya itu. Na'udzubillah. Ya, jadi tua betul-betul diharamkan betul ya oleh Allah. Larangan yang sangat keras, dosa besar itu yang ya minum, menjual dan sebagainya itu ya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, sekaligus juga membawa peringatan, bahkan mungkin sampai ancaman. Ya, dan tujuan lebih lanjut, ya, agar kita ini bersungguh-sungguh mengagungkan Allah
Bukan sekedar ucapan Allahu Akbar, tapi hati dan sebagainya. Anugerah Allah itu maha besar, tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah, serta bertasbih kepadanya. Ya, kalau ucapan lisannya ya subhanallah ya. Tapi hati kita itu begitu, Allah itu tidak punya kekurangan apapun. Yaitu kalau manusia jadi apapun dia, ya, jadi menteri, jadi presiden, jadi wali kota, itu kekurangannya itu kan banyak. Kalau nggak banyak kan nggak didemo. Tapi Allah tidak punya kekurangan. Ya, Allah itu maha kuat. Ya, coba. Ya, dulu namanya Husni Mubarak itu berkuasa sekian lama, sekarang diadili di pengadilan. Ya, Muammar. Ya, segitu. Ya, Saddam Hussein itu yang dari luar, di dalam pun saya kira juga semacam itu ya. Yang korup-korup itu dulu hebat ya, akhirnya juga masuk bui gitu loh. Nah, ini peringatan. Nabi itu memberi peringatan, ojo ngono kan gitu ya. Ya. Ojo nglakoni sing dilarang karo Gusti Allah. Yaitu ati syahidan ya. Kita jadi saksi ya. Kalau saksi itu ya apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nggak boleh saksi itu kok, oh iya kira-kira ngene lah. Nggak boleh seperti itu ya. Apa yang kita lihat dan kita dengar itu saksi. Misalnya ada tubrukan di jalan ya, langsung yang naik sepeda motor karena tubruk trailer langsung mati ya, kita ceritakan aja. Kalau misalnya ada sopirnya diadili, kita mau jadi saksi ya ceritakan saja siapa salah dan sebagainya. Itu yang misalnya akan mendahului lewat kiri dan sebagainya, itu saksi harus mengatakan apa adanya sehingga nanti keputusan hakim ya, vonisnya itu tepat gitu ya. Kita jadi saksi nggak boleh sebelum, walaupun si sopir itu adik kita misalnya ya, kita serahkan ya, tapi kita saksi ya apa adanya. Nanti hakimlah yang memutuskan akan dihukum berapa si bersalah. Ya, mubasyiran adalah penyampaian janji-janji Allah yang mengembirakan kepada siapa yang menyambut ajaran Islam. Lawannya adalah nadhira ya, memberi peringatan ya. Kalau kata mubasyir mengandung makna tuntutan untuk mengamalkan amal-amal kebajikan ya. Mubasyir itu kamu mau begini nanti balasannya begini, mau datang ke masjid misalnya berjamaah ini pahalanya 25 kali, seperti itu namanya mubasyiran, memberi kabar gembira. Dan kalau nadhir sebaliknya ya, mengandung pesan agar meninggalkan amal-amal buruk. Ojo ngombe ya, ojo memutuskan tali persaudaraan, ojo wani nawang tuwa, itu namanya nadhir ya. Yang seperti itu jangan dilakukan ya. Ya, litukminu ya, itu asalnya tukminuna tapi ada lam ya. Nas ya, tansibul mudhari' nunnya dihilangkan, dibaca oleh mayoritas ulama jumhur dengan huruf ta, litukminu ya, agar kamu mitra bicara, termasuk di sini Nabi Muhammad termasuk. Dengan demikian ayat itu berarti kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad dengan fungsi-fungsi itu agar kamu semua, yakni Nabi bersama umat manusia yang menjadi sasaran penyampaian, sasaran dakwahmu wahai Nabi, untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Nabi diperintah seperti itu. Nabi sendiri itu sering bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah, itu diucapkan oleh Nabi. Nabi pun juga bersyahadat ya. Syahadatan itu diucapkan oleh Nabi. Ya, dalam menyambut azan pun beliau seringkali mengulangi ucapan muadzin, asyhadu alla ilaha illallah ya, wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah ya. Oleh karena itu kita disunatkan juga kalau ada orang azan itu mengikuti kalimat yang diucapkan muadzin, kecuali hayalas sholat dan hayalal falah. Nabi itu juga menirukan semacam itu gitu. Ya. Ya,
Ayat di atas hanya menyebut 3 fungsi Nabi. Ya, kalau diperhatikan, ya. Syahidan, mubasyiran, wa nadhira. Nah, ini tiga tugas saja. Ya. Sedang pada surat Al-Ahzab, ya, ayat 4, 5, 4, 6, nanti sempat dilihat, itu disebutkan ada 5 sifat yang dimiliki Nabi, selain yang 3 di atas tadi, yaitu menyeru pada Allah dengan izinnya, serta cahaya yang menerangi. Ya. Ini mungkin ada sebab-sebab khusus, satu tempat 3, tempat yang lain ada 5. Ya, hal ini mungkin disebabkan karena konteks ayat ini lebih banyak ditujukan pada mereka yang di dalam hatinya terdapat keraguan menyangkut manfaat perjanjian Hudaybiyah. Ya, ini kaitannya ke sana kan. Surat Fatah ini kaitannya dengan sana. Serta kebenaran janji Allah untuk berumroh. Sedang surat Al-Ahzab ditujukan kepada semua yang mengecam Nabi ketika beliau kawin dengan Zainab yang pernah menjadi istri bekas anak angkatnya. Zainab itu kan istrinya Zaid bin Sabit. Ya. Kemudian dicerai, lu kok dinikah oleh Nabi? Nah, itu ayat Al-Quran memberi penjelasan, anak angkat itu bukan anak. Ya, kalau kita mengangkat anak, dia laki-laki kemudian nikah, kemudian cerai dan satu dan lain hal, itu boleh dinikah oleh bapak angkatnya. Loh, jadi nasab itu dengan adopsi itu tidak ada sangkut pautnya. Ya, tadi kenapa kok yang 1-3, yang 1-5? Karena terkait dengan satu terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, satu terkait dengan pernikahan Nabi dengan Zainab, ya, mantan istrinya Zaid. Ya. Kita lanjutkan ayat 10 dari surat yang sama. Ini kita melihat gambarannya, ya, ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi. Wa man awfa bima ahada alillaha fasayutihi ajran azima. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia, baiat, ya. Kita kenal baiat itu, kalau mau masuk jadi thariqat harus dibaiat kan gitu ya. Ini janji setia. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sebenarnya mereka berjanji setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya, jangan dianggap seperti tangan kita, ya. Ya, Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un, enggak sama dengan makhluk. Faman nakasa, barang siapa yang telah melanggar, fa innama yang kusu ala nafsihi, maka pelanggarannya hanya akan menimpa dirinya sendiri. Wa man aufa, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, ya, bima ahada illallah fasayutihi ajrun azima, maka Allah akan menganugerahinya pahala yang agung. Ya, jadi ini tegas, ya. Jadi kurang lebih 1.300 kaum mukminin yang mau ikut umroh dihalang-halang orang musyrik. Ya. Ya, pada saat itulah Nabi menyatakan, ya, untuk, ya, karena ada sebagian orang kaum mukminin, para sahabat itu, loh, kita ini kan kalah kan gitu. Ya, artinya sudah siap-siap umroh, sudah ikhram, kemudian kok kita harus kembali ke Madinah, nggak boleh melanjutkan sampai ke Mekah kan gitu ya. Nah, ini namanya Baitur Ridwan ini. Ya, sebenarnya mereka, ya,
berjanji setia kepada Allah karena seluruh kegiatanmu, ya, baik ucapan maupun perbuatan adalah berdasar perintah Allah dan demi karena Allah juga, ya. Karena biasanya yang melakukan janji setia atau persepakatan melakukannya dengan berjabat tangan, maka ayat di atas melanjutkan bahwa tangan Allah, yakni kekuasaan dan kekuatan dan anugerahnya di atas tangan mereka. Jadi Allah itu dilindungilah oleh Allah. Ya gambarannya seperti tangan kalau orang janji setia. Ya. Ya. Penggunaan bentuk kata kerja dalam ayat ini yubayi'unaka, itu kan fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berlaku sekarang. Ya. Kenapa? Padahal janji setianya kan sudah lama. Kok dibuat dengan fi'il mudhari' seperti sekarang? Itu mengingatkan koyok-koyok. Ya. Sepertinya bahwa perjanjian itu sekarang itu masih berlaku gitu loh. Ya, seperti 17 Agustus 45 misalnya, ya. Hanya bahasa Indonesia kan tidak ada untuk waktu lampau, waktu sekarang yang datang, ya. 17 Agustus 45 Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Seperti peristiwa itu masih ada, ya, di hadapan, ya, di kepala bangsa Indonesia kan gitu, ya. Ya, itu yang mengakui proklamasi. Orang-orang yang tidak mengakui segolongan kecil kan ada itu, ya, ada. Misalnya ya di Papua sana sebagian kecil, ya, sebagian kecil. Ya mungkin ya di Aceh sana barangkali gitu, ya. Jadi Allah buat yubayunaka itu seperti baiat itu masih terasa, ya, masih terasa sampai saat sekarang begitu, ya. Kadang-kadang apa yang akan terjadi, ya, masih lama, itu Allah menggunakan fi'il madhi gitu, ya, bukan fi'il mudhari', ya. Misalnya terjadi kiamat itu kan nanti, ya, tapi banyak Al-Quran menggunakan fi'il madhi. Idzas sama'un syaqqat, ketika langit itu akan terbelah, itu kan nanti itu, ya. Tapi sudah menggunakan fi'il madhi. Untuk apa? Dalam bahasa Arab litahaqquqi, itu pasti terjadi, ya, walaupun nanti itu pasti akan terjadi, ya. Baiat yang dimaksud adalah apa yang dikenal dengan Baiatur Ridwan yang terjadi di Hudaybiyah, suatu lembah dekat kota Mekah. Ketika itu ada sekitar 1.500 atau 1.300, ya, tidak disensus. Jadi riwayat paling banyak 1.500 orang. Semuanya menyatakan janji setia untuk memerangi kaum musyrikin sampai menang atau mati. Ya, isi janjinya begitu. Baiat ini terjadi karena Rasul mengutus Utsman bin Affan dari Hudaybiyah menuju Mekah untuk berunding dengan tokoh kaum musyrikin agar mereka mengizinkan Nabi dan para sahabat melaksanakan umroh. Ya, Utsman yang diutus. Mungkin ya dia diplomat dan orang dihormati di Mekah, ya. Sebelum Islam dia orang dihormati, jadi beliau yang diutus. Ditunggu-tunggu kok nggak datang. Jangan-jangan Utsman ini dibunuh oleh orang musyrik. Itu ada pikiran yang semacam itu. Ya, Sayyidina Utsman terlambat kembali sehingga beredar isu bahwa beliau terbunuh. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak semua anggota rombongan untuk berbaiat tidak akan kembali ke Mekah sebelum memerangi kaum musyrikin yang membunuh utusan Nabi itu. Ya. Utusan tuh mulai zaman dulu itu nggak boleh disakiti, nggak boleh dibunuh. Duta itu, ya. Ya, dalam cerita Ramayana juga begitu. Ya, siapa dutanya itu? Kan Sinta dianu oleh Rawana kan, ya. Ya, istrinya siapa? Rama. Iya. Itu kan ada utusan ke sana. Nah, utusan ini kan kera putih itu. Ya, mestinya nggak boleh disakiti, tapi kan ekornya dibakar kan itu, ya.
Nah itu nggak boleh kali ya. Ya, kalau diplomat tuh ya menurut hukum internasional dilindungi, nggak setuju yang boleh, tapi orangnya harus kembali selamat, gitu loh. Ya itu akhirnya kemurkaan itu karena kera putih itu dibakar ekornya lah, dia meloncat-loncat di atas rumah-rumah yang rumahnya itu atapnya daduk, jadi banyak yang terbakar, gitu. Ya cerita Ramayana gitu. Intinya apa? Utusan yang berunding itu nggak boleh disakiti oleh pihak yang walaupun perundingan gagal, nggak cocok, itu tetap saja kamu harus kembali dengan selamat kepada yang mengutus kamu, gitu ya. Ya, kalian nggak tahu tukang tagih itu utusan atau tidak itu. Ya kadang-kadang bisa yang nagih celaka, kadang-kadang yang ditagih yang celaka, itu nggak betul itu. Ya nggak berhasil nagih ya sudah lapor saja, oh belum berhasil saya nagih, gitu. Ya ceritanya gimana itu ya, Nabi itu harus salaman dengan 1.300 orang, kira-kira bayangannya yo kesel kira-kira. Ya ini ada inisiatif ya, menurut cerita ini ya, Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu menyuruh Nabi supaya tangannya tidak salam satu-satu, tangannya tuh dibeginikan saja, jadi orang tuh menyentuh saja, hanya menyentuh. Nah, yang baik itu menyentuh, jadi nggak nemen kesel gitu ya. Ya, ya nggak tahu berapa lama itu, karena mungkin seperti mengalir saja, orang mengalir seperti ya. Ya, tapi kan juga ada tokoh di zaman modern ini ya, orang yang kuat hormat itu lama sekali, yaitu Hitler itu ya. Hitler itu kalau wah begini itu berjam-jam kuat ya. Ya bagaimana juga ya, memang orang kuat itu. Soalnya nanti apa yang dilakukan itu merusak kemanusiaan, urusan lain, tapi sebagai seorang kuat memang orang kuat. Ya, ayat di atas menyatakan bahwa baiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan baiat kepada Allah. Ya, karena yadullah fawqa aydihim. Dengan demikian ketaatan siapapun yang tertuju kepada Rasul pada hakikatnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah kita mengikuti sunnah Rasul itu sama artinya kita dengan taat pada Allah. Misalnya dalam salah satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 80 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'il rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia taat pada Allah. Ya. Yang lain banyak, antara lain misalnya dalam surat Al-Anfal ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam peperangan ya. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, walaupun kamu nampaknya manah ya, musuhnya mati, hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu membunuh itu, yang bunuh pun juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang membunuh dalam peperangan sabilillah, orang membunuh itu enggak dosa gitu loh. Ya, orang enggak dosa, tapi kalau tanpa sebab orang berjalan dengan kita bunuh, lah itu kalau sengaja itu hukumannya ya kisos kan gitu, dalam Islam kisos kan gitu ya. Harus ada unsur kesengajaan. Mungkin pembunuhan berencana, wis gawar papel dhisik. Ya, itu namanya sudah dipersiapkan. Nah, itu hukumannya maksimal ya hukuman mati gitu ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Nabi ya. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya, ya bagaimana kita bisa
mengikuti Nabi, melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Ya dengan sendirinya tidak semuanya apa yang kita mampu. Ya, ini ayat berikutnya ini kalau tadi menggambarkan janji-janji yang Allah, tapi kan tidak semua orang-orang Madinah pada waktu itu taat diajak oleh Nabi. Ya, ini saya baca ayat 11-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kana Allah bima ta'maluna khabira. Bal dhanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadaw wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sau'i wa kuntum qauman bura. Shadaqallahul azim. Orang-orang Badui, ya, Al-A'rab itu Arab dusun, orang Badui, yang ditinggalkan akan mengatakan kepada kamu, ya sudah diajak oleh Nabi, tapi mereka dengan berbagai masalah, aku repot sik pas panen gak iso tak tinggal, no gitu loh. Ya. Kata mereka, orang-orang Badui itu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Wis gak melok jaluk di sepuro. Ya, mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Ucapannya begitu seperti itu, hatinya itu wis gak usah melok. Rekoso kok lungone ado. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagi kamu, dan jika dia menghendaki manfaat bagi kamu, tidak ada yang menghalangi. Ya, sudah sering saya katakan, ya, kalau misalnya ada seseorang ingin mencelakakan kita walaupun orang banyak, kalau Allah menghendaki orang ini tidak celaka, ya nggak celaka. Ya, ada orang sakit, semua dokter sudah dikerahkan misalnya ingin menolong ini supaya sembuh. Tapi kalau Allah menghendaki orang ini tidak sembuh, ya dokter berapapun, obat apapun tidak ada gunanya. Gitu. Itu menyebabkan orang-orang yang beriman yang benar-benar itu ya takut itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Gitu. Jadi kendal dalam arti yang benar. Sebenarnya Allah senantiasa ya mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya, apa yang kita kerjakan, orang yang kerjakan, semua diketahui oleh Allah. Sebenarnya kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka untuk selama-lamanya. Ya, orang-orang Badui tadi menyangka, wis engko wong-wong sing lunga iku mati kabeh. Ya, nggak bisa pulang kembali kepada keluarganya. Itu namanya dzannusuk, ya. Jadi persangkaan yang jelek, yang buruk, dan telah dihiaskan di dalam hati kamu, zuyina dzalika fi qulubikum, ya, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan buruk dan kamu adalah kaum yang binasa. Ini terkait dengan itu, ya. Setelah diajak umroh itu ada sebagian yang tidak ikut, alasannya lisannya seperti itu tapi hatinya berbeda dengan lisannya. Orang munafik kan begitu, ya, apa yang diucapkan berbeda dengan yang dikerjakan. Hatinya itu yang cocok dengan yang dikerjakan, yang diucapkan itu bisa, ya, apa namanya, ya abang-abangi lambe gitu saja, ya, koyok-koyok iya tapi nyatanya orang gitu, ya. Ya, jadi sejarah menjelaskan bahwa sebelum Nabi berangkat menuju Mekah untuk berumroh, beliau mengajak kelompok-kelompok Al-A'rab, yakni masyarakat penduduk gunung,
Ya, yang ketiga itu telah memeluk Islam. Untuk berangkat bersama beliau melaksanakan umrah, tapi mayoritas mereka tidak menyambut baik ajakan itu. Ya. Ayat di atas seolah-olah menyatakan sebagian besar, ya, sebagian besar ya, mayoritas, ya, orang-orang Badui yang masih lemah imannya dan yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka tidak ikut ke Hudaybiyah, ya, akan berbohong dan mengatakan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, ya, berbohong pada Nabi, kami ini loh telah disibukkan oleh upaya membeli harta kami, yakni ternak dan keluarga, yakni anak istri kami, ya, ya kan kebanyakan hidupnya beternak gitu ya. Jadi panjangnya ya kak, alasan tuh rada mampir juga ya. Angon itu gak ditunggu, kira-kira kak warak sing dingon gitu. Ya, anak-anak juga harus dijaga. Tapi kalau kita percaya pada Allah, sebenarnya ya ada aja nanti yang memelihara ternak dan juga memelihara keluarganya. Jika kami ikut, kata mereka, maka harta kami akan hilang dan keluarga kami akan terlantar, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Wis gak melok njaluk tolong kon njalukno sepuro. Ya, ini banyak orang-orang yang modelnya begitu. Ya. Ya. Menanggapi kebohongan itu, Allah berfirman, mereka mengucapkan sesuatu dengan lidah mereka, ya, yakni berdalih harta dan keluarga, serta memohon agar didoakan apa yang sebenarnya tidak ada di dalam hati mereka, serta berbeda dengan yang terlintas dalam pikiran mereka. Ya, ucapan mereka itu hanya dalih, alasan untuk mengelak dari kejaman. Ya, cara kecilnya musim begini, ya, hari-hari tertentu, hari Ahad, Pak RT ngerahno, ayo kerja bakti. Ya, sampah-sampah dibersihkan dari selokan biar tidak banjir. Ya, mungkin sebagian ya mengikuti itu, tapi ada kan sebagian yang dengan alasan-alasan tertentu tidak terlibat di dalam kegiatan kerja. Contoh kecilnya zaman Nabi ya seperti itu, ada orang-orang yang semacam itu yang masih lemah imannya, gitu ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang berdalih itu bahwa persoalan pengampunan semata-mata di tangan Allah, ya. Ampunan itu adalah Allah, bukan pada manusia. Maka berusahalah dengan tulus sambil berserah diri kepadanya, mudah-mudahan dia Allah berkenan mengampuni kamu, karena siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Tidak ada. Ya, jika Allah mendaki kemudorotan apapun bagi kamu akibat kesalahan dan dosa kamu, ya, kamu mau dihukum, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah mengendaki. Ya. Idza arada syai'an, ya kan? Ayaqul lahu kum fayakun. Ya, mau hujan hujan, mau tidak hujan tidak hujan. Mau banjir ya banjir, mau tidak banjir ya tidak banjir. Ya, harta dan keluarga kamu dapat binasa walaupun kamu menjaganya, atau siapa pula yang kuasa menghalangi jika dia mengendaki manfaat apapun bagi kamu, walau kamu tidak terlibat langsung dalam memelihara harta dan keluarga kamu. Ya, kalau Allah menghendaki yang mau umroh ini selamat, ya itu terjadi. Kalau pada saat itu masih dikehendaki Allah sebagai ujian, masih dihalangi orang musyrik, harus ada perjanjian Hudaybiyah, Baitur Ridwan, itu juga pelajaran, sebab nanti kemenangan-kemenangan berikutnya akan luar biasa. Umrah itu berapa? 13.000 ya. Ya, tahun ke-6, tahun ke-9 waktu haji wada itu sudah 100.000. Dalam 3 tahun berapa kali lipat itu, ya. Opo ono dai sing kaya ngono. Ya. Ya, dai sejuta umat almarhum, almaghfurlah, ya namanya jatuh ya. Ya, tapi kan orang-orang juga sudah
Ya mungkin 1-2, ada yang belum beriman, ada yang sudah beriman, kemudian ditingkatkan ya amal kebaikannya. Siapa? Zainuddin MZ kayak terkenal dengan dai sejuta umat. Ya nggak apa-apa, itu bagus saja itu. Ya supaya orang lain juga bisa berbuat yang semacam itu. Ya kata al-mukhallafun terambil dari kata khalfun yang berarti belakang. Ya lawannya amam, ini khalfun. Sesuatu yang ditinggalkan posisinya di belakang, yang meninggalkannya. Ayat di atas menunjuk kelompok yang enggan bergabung dengan Nabi, ya dengan kata-kata al-mukhallafun. Ya. Nabi berangkat, ini ada orang yang wis aku ndek buriai, ndek omahai, gak melok sampean gitu ya. Ini mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya bukan mereka yang meninggalkan Nabi. Ya, bukan mereka yang meninggalkan Nabi, tapi mereka lah yang ditinggalkan Allah dan Rasulnya karena tidak mengikuti kehendak Allah dan Rasulnya. Mereka adalah kelompok yang tidak wajar ikut. Nek ikut paling-paling lo jalan sambat tok. Ya gitu kan. Karena semangat mereka demikian lemah sehingga kalau mereka ikut akan mempengaruhi sementara yang tidak bersedia dan tidak tulus ya. Jadi kita harus paham kalau misalnya dalam suatu kegiatan ada orang yang setengah-setengah ragu-ragu, ya harus ditinggal aja. Kita memilih orang-orang yang betul-betul niatnya lillahi ya 100% atau lebih gitu ya. Jadi yang ragu-ragu ya sementara diparkir dulu. Diparkir dulu untuk kegiatan apa? Kegiatan yang baik untuk kepentingan umat Islam dan kaum muslimin. Nah, itu gambarannya seperti itu. Sejak dulu ada kelompok-kelompok yang tidak 100% setuju dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, kalau zaman sekarang juga begitu. Misalnya ada sekelompok yang kok malah gandol-gandoli, ngeruweti, ya sementara ditinggal dulu. Ya nanti masih akan dilanjutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang semacam ini. Mudah-mudahan kita diberi paham oleh Allah ya, dan kita juga kan Nabi itu mubasyiron ya, mengajak perbuatan yang baik, kita bisa melakukannya. Sekaligus Nabi itu juga nadhiron, memberi peringatan agar kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam, baik oleh Allah maupun Rasulnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.